Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak-bapak yang sudah berhadir di acara Pemilu Development Session kita yang selalu kita adakan setiap bulan, Pak ya. Nah, kita akan melanjutkan materi kita yaitu pada modul 4 tentang perlindungan anak. Nah, sebelum kita memasuki modul 4 ini, saya mau sedikit mereview pertemuan atau materi kita bulan lalu, Pak. Apakah masih ingat? Masih ya? Nah, coba apa yang diingat Bapak-bapak? Satu, menjadi pendengar yang baik bagi anak. Berarti kita harus menjadi pendengar yang baik bagi anak agar kekerasan terhadap anak itu berkurang ya. Lalu ada lagi? Ada apa? Materi pencegahan kekerasan terhadap anak misalnya seperti tidak memberi julukan negatif pada anak, tetapi justru sering memberi pujian kepada anak. Bagus ya. Kenapa kita tidak boleh memberi julukan negatif? Karena hal tersebut dapat menjadi atau membuat anak nanti menjadi buruk. Itu salah satu juga memberi kekerasan terhadap anak. Itu nanti jatuhnya di psikologisnya ya. Jadi kita tetap tidak boleh memberi julukan yang jelek ya. Nah, pada hari ini seperti tadi yang saya katakan, kita akan melanjutkan modul 4 yaitu tentang perlindungan anak. Nah, pada materi hari ini kita mengambil sesi 2 yaitu penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, untuk pertama kita akan membahas dulu tentang penelantaran ya, Bapak-bapak. Nah, sebelum kita memasuki materi, apa tujuan kita pembelajaran hari ini? Yaitu supaya nanti Bapak-bapak tahu bagaimana mengidentifikasi yang mana yang termasuk perilaku yang termasuk penelantaran anak, supaya nanti Bapak-bapak tahu, oh hal ini tidak baik, ini termasuk penelantaran, maka tidak boleh dilakukan. Maka tujuan dari itu kita lakukan FDS kita hari ini supaya nanti kedepannya Bapak-bapak mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Nah, langsung kita masuki pada materi. Nah, ini kan tentang penelantaran nih Bapak-bapak ya. Pernah dengar Pak istilah penelantaran? Penelantaran, terlantar. Pernah? Pernah ya? Nah, coba kalau penelantaran menurut Bapak-bapak apa? Seperti ketika anak sakit tidak ada yang merawatnya. Oh ya, bagus ya. Berarti sering ya. Mungkin pernah kita alami atau melihat tetangga-tetangga kita salah satu sifat penelantaran yaitu anak sakit tapi tidak diperdulikan oleh orang tua. Ya, bagus Bapak ya. Nah, sekarang coba buka buku pintarnya halaman 33. Nah, di situ terdapat salah satu contoh penelantaran yaitu kasus Tasripin. Nah, coba Bapak-bapak baca terlebih dahulu, lalu diskusikan bersama. Coba dipahami apa isi dari cerita atau kasus tersebut ya. Saya kasih waktu seperti biasa 2 menit ya. Nah, coba diskusikan dulu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Sudah Pak ya? Nah, sudah dibaca ya kasus Tasripin. Nah, di halaman 33 itu sudah terdapat kasus Tasripin, sudah Bapak baca-baca, sudah Bapak ringkas intisarinya apa yang dimaksud dalam cerita tersebut. Nah, dari cerita itu saya mau menggali Pak pengetahuan Bapak dari cerita itu ya. Yang pertama, dari cerita Tasripin, apa yang menjadi tanggung jawab Tasripin terhadap adik-adiknya? Nah, coba Bapak Ahmad. Tanggung jawab Tasripin yaitu mencari nafkah untuk menghidupi anak adik-adiknya di sawah ya. Dari kasus Tasripin itu di cerita itu dikatakan bahwa Tasripin menghidupi adik-adiknya dengan cara bekerja di sawah. Adiknya 3 ya Pak, banyak ya. Berarti tanggung jawabnya itu sangat berat untuk seusia Tasripin. Nah,
dengan usia tasripin masih anak-anak, menurut bapak-bapak, apakah layak anak-anak seusia tasripin itu bekerja seberat itu? Tidak. Tidak ya? Sangat tidak layak. Sangat tidak layak ya. Kenapa? Karena usia itu kita anak-anak itu harusnya bermain, belajar, ya kan? Tidak harus bekerja di usia muda. Nah, kenapa hal tersebut terjadi kepada tasripin? Karena kalau dalam cerita itu katanya ayahnya tidak ada pergi kan, ibunya sudah meninggal. Nah, akhirnya tasripin sebagai yang tertua menjadilah tulang punggung bagi adik-adiknya, ya. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh ayah atau kerabat tasripin ini bagaimana terhadap tasripin dan adik-adiknya? Seharusnya keluarga ataupun kerabat mereka itu merawat mereka dengan baik. Merawat ya. Nah, bagus Pak ya, terima kasih. Seharusnya ayah tasripin ini harus merawat anak-anaknya. Mau bagaimanapun keadaan si ayah, yang namanya tanggung jawab harus tetap melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak-anaknya. Nah, dari kasus tasripin ini, menurut bapak-bapak, ini penelantaran bukan? Penelantaran. Penelantaran ya? Ya. Penelantaran orang tuanya atau di sini ayahnya yang membiarkan si tasripin ini bekerja ya pada usia anak-anak ya, yang seharusnya tasripin ini belajar dan bermain kan, tapi di usia tersebut sudah disuruh atau dipaksa untuk bekerja. Nah, dari cerita tersebut, yang harus kita pahami bapak-bapak, cerita tasripin ini adalah termasuk kisah atau kasus penelantaran terhadap anak ya. Nah, seharusnya bagaimana? Yang harus dilakukan yaitu tadi, ayah harus bertanggung jawab. Nah, dari pengertian dari cerita tadi berarti sudah bisa ditanggapi ya, apa arti dari penelantaran. Apa arti dari penelantaran? Berarti arti dari penelantaran itu tidak dilakukannya kewajiban orang tua sebagaimana yang harus dilakukan. Tidak hanya mesti tentang nafkah, tetapi juga kasih sayang dan perhatian. Sama tadi kayak contoh Pak Harzun, dikatakan tadi contoh penelantaran, anak sakit tidak dirawat orang tua. Nah, itu kan salah satu contoh perhatian kan? Kalau perhatian tidak diberikan oleh orang tua, itu juga sudah termasuk penelantaran. Nah, coba kita lihat di sini ada pengertian penelantaran. Nah, itu sudah dikatakan tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Saya. Nah, bagaimana cara mencegah penelantaran? Itu dapat tadi seperti dikatakan, cara mencegah penelantaran dengan cara berbicara, berkomunikasi dengan baik dengan anak, menjadi teman untuk anak, ya kan? Memberi kehidupan yang nyaman terhadap anak, ya. Nah, dari materi kita hari ini, apakah ada pertanyaan bapak-bapak? Tidak. Tidak ya, saya rasa jelas semua Pak ya. Nanti kalau memang belum jelas, nanti insya Allah bulan depan akan kita bahas lagi, akan masuk ke dalam eksploitasi anak ya. Nah, yang tetap saya katakan seperti biasa, saya ingatkan kembali kepada bapak-bapak, pulang dari ini langsung nanti mempraktikannya di rumah ya, terhadap keluarga kita, agar keluarga kita itu jauh dari kata penelantaran ya, jauh-jauh gitu, karena hal itu tidak baik. Karena masa depan anak itu ada bagaimana di perlakuan kita terhadap anak. Baik yang kita lakukan, maka baik anak kita. Kalau kita telantarkan anak kita suatu saat juga tidak baik dan merugikan juga untuk kita di masa depan, ya. Dan saya ingatkan juga kembali, semoga bapak-bapak selalu ingat materi kita bulan ini ataupun bulan-bulan
yang lalu untuk selalu memperhatikan di rumah ya. Nah, dari sini kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.